4, 3, 2, 1, go! Tiba di kota awan hitam, Tianlei. Nisian segera terkejut dengan kemunculan sosok yang sangat berjasa baginya tersebut. Tianlei membuka tudung jubahnya dan menunjukkan senyuman hangat di wajahnya. Kau benar-benar telah banyak berubah Nisian, terutama kekuatan misteriusmu ini. Ucap Tianlei dengan lembut dan Nisian yang masih tergeletak di jalanan hanya bisa tercengang setelah yakin yang datang benar-benar Tianlei. Sementara itu, agak jauh dari tempat Tianlei membanting Nisian, ketujuh bawahan Nisian segera mengangkat senjata mereka setelah melihat ketua mereka telah dikalahkan. Lepaskan ketua kami, dasar bajingan. Ucap sosok di ranah puncak Xiantian di antara 7 orang tersebut. Saat ketujuh orang ini hanya berjarak beberapa meter dari Tianlei, sosok berjubah hitam yang satunya segera melesat ke arah mereka dan dengan beberapa gerakan tangan yang cepat, sosok berjubah hitam ini telah menerbangkan ketujuh orang tersebut. Saat 7 bawahan Nisian berjatuhan di jalanan dan merasakan rasa sakit yang luar biasa pada tubuh mereka, sosok berjubah hitam di tengah mereka segera menurunkan tudung jubahnya juga. Saat sosok berjubah hitam yang kedua ini melepas tudungnya, dapat dilihat sosok Xiao Hong yang melirik orang-orang yang telah ia jatuhkan dengan dingin. Kalian tadi mengatakan kakakku apa? Bajingan, tanya Xiao Hong yang kesal. Kaisar perang, tolong hentikanlah. Mereka hanya mencoba membantuku, ini hanya salah paham. Ucap Nisian yang khawatir dengan ketujuh bawahannya yang sekarang tampak seperti orang lumpuh. Tianlei melirik Xiao Hong di belakangnya. Xiao Hong, hentikanlah. Kita tidak perlu membuat banyak masalah. Ucapnya dan Xiao Hong mengangguk paham. Tianlei lalu melihat ke arah Nisian yang telah berdiri. Dan Nisian, ayo cari tempat yang layak untuk berbincang. Ucap Tianlei dan Nisian mengangguk. Di sebuah rumah sederhana di wilayah timur kota Suan, Tianlei, Xiao Hong dan Nisian telah berada di sebuah ruang tamu sederhana dengan teh yang telah disajikan di atas meja. Tianlei melihat ke arah Nisian yang baru saja duduk setelah menyiapkan teh. Kau benar-benar menjadi orang yang berbeda ya, Nisian. Dahulu, kau bahkan selalu memanggilku dengan panggilan awalan saudara. Dan sekarang kau telah menjadi orang yang lebih santai dan liar. Ucap Tianlei. Nisian tersenyum lebar. Hehe, menurutku, aku pun harus berubah meskipun hanya sedikit. Ucapnya dengan hangat. Tianlei mengangguk setelah meneguk tehnya, saat ia meletakkan gelas teh di atas meja. Tatapannya yang menatap Nisian segera berubah menjadi serius. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi Nisian, izinkan aku bertanya. Apakah ini adalah murni kekuatan dari kerja kerasmu, atau ini adalah kekuatan warisan dari seorang ahli? Tanya Tianlei dengan serius. Mendengar ini, dilihat dari wajahnya, Nisian tampak cukup terkejut dan tegang. Ia menelan ludahnya dan menoleh ke arah Tianlei. Sementara itu, Xiao Hong sama sekali tidak paham dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tianlei. Kakak, apa maksudmu? Kekuatan warisan apa? Tanya Xiao Hong dengan wajah yang bingung. Secara umum, kultivator harus bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Tapi, ada sebuah teknik dan metode tertentu yang dapat membuat seseorang menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat.
Metode ini memungkinkan seorang ahli untuk mewariskan atau memberikan kultivasinya pada keturunan atau siapapun yang ia inginkan. Meskipun sangat luar biasa, penerima kekuatan warisan ini pun memiliki resiko yang besar. Bisa saja dirinya lumpuh karena proses pewarisan yang gagal, atau bahkan tubuhnya meledak karena tak sanggup menahan kekuatan yang diwariskan. Karena resiko ini, tidak banyak orang yang mau mewariskan atau bahkan menerima kekuatan warisan. Dan aku curiga, kekuatan layaknya hewan buas milik Nisien tadi adalah kekuatan warisan dari seorang ahli. Bukan begitu, Nisien? Ucap Tianlei dengan tatapannya yang tajam terus mengarah ke Nisien, sementara Xiao Hong mengangguk paham. Nisien menunduk dan mengangguk. "Iya, kau benar. Aku mendapatkan kekuatan jiwa harimau putih ini dari seorang ahli tua di benua selatan." Ucap Nisien pelan dan menunjukkan rasa bersalah pada raut wajahnya. Tianlei mengangkat alisnya. "Harimau putih." Ucapnya pelan dan sangat tampak bahwa dirinya tertarik dengan hal tersebut. Tapi, Tianlei kemudian menggeleng pelan dan memejam. Ia lalu menghela nafas sebelum dirinya membuka matanya lagi untuk menatap Nisien kembali. "Baiklah, aku takkan bertanya lagi tentang kekuatan itu. Dan aku yakin bahwa kau tak menggunakan sesuatu yang salah untuk mendapatkan kekuatan tersebut." Ucap Tianlei dengan yakin dan Nisien mengangkat kepalanya sebelum dirinya mengangguk. Tianlei lalu kembali memasang raut wajah serius untuk menatap Nisien. "Baiklah. Kembali ke pembahasan utama. Kami akan menyelamatkan adikmu, Yuer, dan aku rasa kaulah yang paling berhak untuk menemuinya pertama kali." Ucap Tianlei serius. Mendengar ini, tatapan mata Nisien segera melebar karena terkejut. Ia segera menatap Tianlei dengan serius. "Kapan?" tanya Nisien dengan nada serius. Tianlei tersenyum setelah mendapat respon dari Nisien yang sesuai dengan yang diharapkannya. "Sekarang," ucap Tianlei. Nisien mengangguk paham. "Aku akan mengurus beberapa hal lalu kita akan segera berangkat," ucap Nisien dengan cepat. Dan singkat cerita, setelah 3 hari dan setelah Nisien berpamitan pada kenalannya di sana, ketiga sosok ini segera berangkat untuk menciptakan kisah mereka di Zhongjian Selatan. Sekitar 1,5 bulan kemudian, di sebuah kota besar yang bernama Kota Awan Hitam, salah satu kedai di kota tersebut terlihat sangatlah ramai. "Apakah kau telah mendengarnya? Ada sekte besar yang akan menggelar acara." Salah seorang pelanggan bertanya pada teman di depannya. Temannya ini mengangguk. "Ya, sekte itu adalah sekte yang telah bersembunyi sangat lama. Kalau tidak salah, nama sekte itu adalah Gerbang Dewa Racun," balas temannya ini. "Wah, ku dengar sekte ini cukup kuat. Setelah muncul 3 bulan yang lalu, mereka langsung mengambil alih 10 kota di sekitar Kota Awan Hitam ini." Orang lain tampak tertarik dengan pembicaraan kedua orang ini dan ikut berkomentar. Jika bukan karena Sekte Es Agung yang sedang dalam krisis internal, bagaimana mungkin sekte yang tak jelas kekuatannya ini mampu mengambil alih wilayah kekuasaan Sekte Es Agung?" Ucap salah seorang dari mereka dan beberapa orang mengangguk setuju. "Oh, tidak juga. Ku dengar sekte ini adalah perkumpulan ahli racun. Dan pemimpin mereka bahkan setara dengan puncak sovereign. Apalagi, kepemimpinan Sekte Es Agung sedang kosong setelah Dewi Teratai Putih tiba-tiba menghilang."
Balas yang lainnya yang tak mau menganggap remeh kekuatan dari Sekte Gerbang Dewa Racun. Di saat beberapa orang ini membahas situasi dari wilayah selatan, di dekat mereka Tian Lei dan dua rekannya telah duduk sambil menikmati hidangan dengan mereka yang menggunakan jubah hitam. "Kakak, kau sudah dengar yang barusan, kan?" Xiao Hong segera bertanya setelah ia mendengarkan dengan seksama perbincangan orang-orang yang sebelumnya dan Tian Lei hanya mengangguk. "Jadi, kita tak perlu susah payah menggunakan strategi yang telah kakak rancang?" Xiao Hong bertanya sekali lagi dan dengan raut wajah kesal, dirinya kembali mengangguk. Tian Lei benar-benar kesal saat ini. Ia menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk mengingat informasi tentang Sekte Gerbang Dewa Racun agar dapat menangkap mereka, tapi sekarang mereka malah telah menunjukkan keberadaan mereka dan membuat usaha Tian Lei sia-sia. Ini sama seperti saat seseorang belajar keras untuk ujian, tapi saat ujian gurunya malah memberikan jawaban cuma-cuma untuk semua orang. Benar-benar telah melakukan tindakan yang sia-sia dan melelahkan. "Sialan!" Tian Lei bergumam pelan sebelum dirinya berdiri dari tempat duduknya. Ia melirik ke arah sekelompok orang yang sebelumnya berbincang mengenai Sekte Gerbang Dewa Racun dan berjalan perlahan ke arah mereka. Sesampainya di tempat orang-orang tersebut, Tian Lei tersenyum dengan lembut untuk menyembunyikan kekesalannya saat ini. "Tuan-tuan, baru saja aku mendengar kalian membicarakan Sekte Gerbang Dewa Racun, bisa bercerita sedikit tentang mereka?" tanya Tian Lei dengan lembut. Beberapa orang yang berkumpul itu saling bertatapan setelah melihat Tian Lei dengan remeh. Salah seorang dari mereka kemudian tersenyum licik. "Oi, apakah kau pendatang dari jauh?" tanya orang tersebut dengan motif tersembunyi. Tian Lei mengangguk. "Iya, kami baru saja datang dari daerah pinggiran gurun tak berujung di Zhongjian Timur," ucap Tian Lei dan hal ini membuat senyuman licik orang tersebut semakin menjadi-jadi. "Hehe, kalau begitu, bisakah memberikan sedikit imbalan atas informasi yang kau inginkan?" tanya orang tersebut dengan senyuman licik. Tian Lei yang awalnya tersenyum lembut kini hanya bisa menatap orang yang berbicara dengan tatapan tajam nan dingin. Ia tidak masalah untuk membayar mereka, namun dirinya pun tak suka jika ada yang mencoba memeras dirinya. Brak! Tian Lei memukul meja dengan kuat dan membuat semua orang di meja tersebut kaget dengan tindakan Tian Lei. Mereka hendak berdiri untuk menantang Tian Lei, tapi niat mereka segera sirna setelah melihat aura kematian dari Tian Lei yang menatap mereka dengan dingin dengan sepasang mata ungunya. Orang yang sebelumnya berniat memeras Tian Lei segera menelan ludahnya dengan tegang dan tersenyum tegang. Tuan muda. Aku barusan hanya bercanda, Mana mungkin aku meminta uang hanya untuk informasi umum seperti ini?" ucapnya dengan panik. Tian Lei dengan mata ungunya segera menatap pria yang berbicara. "Benarkah? Lalu apa kau bisa berbicara sekarang?" ucap Tian Lei dengan dingin. Pria yang tegang kemudian mengangguk dengan cepat dan mulai menceritakan semua tentang Sekte Gerbang Dewa Racun dari awal sampai akhir. Dalam cerita pria tersebut, Sekte Gerbang Dewa Racun yang sebenarnya berdiri di puncak Gunung Duxiang, telah membuka diri untuk dunia luar sejak 3 bulan yang lalu.
Ini dikarenakan Sekte Gerbang Dewa Racun hendak mengadakan sebuah acara besar yakni pernikahan gadis suci mereka dengan putra dari Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun yang akan diadakan 1 minggu lagi. Dan untuk memeriahkan acara tersebut, Sekte Gerbang Dewa Racun mulai mengambil alih wilayah kekuasaan pertama mereka yang kini mereka telah menaklukkan 10 kota. Setelah mendapatkan informasi yang ia mau, Tianlei memberikan ratusan koin emas pada sekelompok orang tersebut dan kembali untuk menghampiri Xiao Hong dan Nixien. Saat duduk, Tianlei segera menceritakan semua informasi yang baru saja ia dapatkan pada Nixien dan Xiao Hong. Lalu, apakah kita akan menyerang mereka sekarang? Nixien tampak tidak sabar untuk menyelamatkan adiknya. Tianlei menggeleng. Kita akan menyelamatkan Yuer 1 minggu lagi saat hari pernikahan itu berlangsung. Kita akan menghancurkan mereka dan membuat mereka malu di hadapan tamu yang mereka undang dari 10 kota. Ucap Tianlei dan Nixien mengangguk setuju karena menganggap ide ini jauh lebih baik. Begitupun dengan Xiao Hong. Kejutan di hari pernikahan. 1 minggu kemudian. Di puncak Gunung Duxiang, sebuah tembok sekte besar telah berdiri kokoh sejak lama. Di dalam tembok besar ini terdapat bangunan-bangunan megah yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Puncak Gunung Duxiang biasanya selalu terdapat awan hitam besar yang senantiasa menyelimutinya hingga akhirnya puncak Gunung Duxiang disebut juga puncak awan gelap. Tidak ada yang tahu bahwa terdapat sebuah sekte besar di dalam awan yang sebenarnya merupakan formasi kuno tersebut. Jika Sekte Gerbang Dewa Racun tak menunjukkan dirinya sendiri pada dunia, maka mungkin sekte ini akan terus tersembunyi dengan baik di dalam awan. Dengan adanya Sekte Gerbang Dewa Racun di puncak Gunung Duxiang, maka ini menandakan bahwa tebakan Jiang Feng dan Tianlei yang sebelumnya menebak keberadaan Sekte Gerbang Dewa Racun di hutan kabut ilusi adalah salah. Di dalam kediaman Sekte Gerbang Dewa Racun, tepat di lapangan yang luas, meja dan kursi telah tersusun rapi untuk para tamu dari 10 kota. Hiasan-hiasan di lapangan luas dan bangunan sekitar tampak cantik bercahaya di bawah sinar mentari yang menyala terang. Beberapa tamu sudah mulai terlihat untuk memasuki gerbang sekte dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah tersedia. Para undangan yang diundang oleh Sekte Gerbang Dewa Racun ini adalah para pedagang terkenal di 10 kota dan para pejabat tinggi di 10 kota. Sementara di luar telah ramai dengan tamu yang berdatangan, di dalam sebuah kamar yang cukup indah, gadis kecil yang cantik dengan pakaian pengantin yang membungkus tubuhnya tampak bercermin dengan raut wajah yang sama sekali tak ada kebahagiaan. Meskipun hari ini adalah hari pernikahannya dengan putra Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun. Gadis ini adalah tujuan dari datangnya Tianlei dan kedua rekannya ke tempat ini. Secara alami gadis ini adalah Yuer, adik dari petarung harimau putih, Nixien. Setelah dirinya dibawa paksa oleh Sekte Gerbang Dewa Racun beberapa tahun yang lalu, dia segera diangkat sebagai gadis suci Sekte Gerbang Dewa Racun dan diperlakukan khusus oleh beberapa tetua wanita. Dirinya diberikan semua sumber daya yang takkan bisa ditemukan di dunia luar dan secara alami tempat ini seharusnya adalah surga bagi ahli racun sepertinya. Tapi, meskipun telah berlatih selama beberapa tahun di sekte ini hingga dirinya telah menjadi ahli racun kabut merah tahap menengah yang setara dengan Sovereign bintang 6, Yuer sama sekali tidak bisa terbiasa dengan tempat ini.
Bahkan setitik kebahagiaan pun tidak pernah ia rasakan di tempat ini, meskipun setiap detiknya pun dirinya terus bertambah kuat. Baginya, yang ia inginkan bukanlah bertambah kuat, ia hanya ingin terus bersama dengan kakaknya Nixien dan Tianlei. Sementara Yuer sedang bersedih dengan pernikahan yang tidak ia inginkan, seorang pelayan wanita mulai mengetuk pintu masuk ruangan tempat Yuer berada. Tok, tok, tok. Nona, semua tamu telah datang sepenuhnya dan upacara pernikahan akan segera dimulai. Mohon untuk segera keluar, ucap pelayan wanita di luar pintu ruangan. Mendengar suara dari luar pintu, Yuer hanya bisa menarik nafas yang dalam sebelum dirinya menghela nafas pasrah dan berjalan untuk membuka pintu. Setelah ia keluar dari pintu, Yuer segera berjalan melalui lorong yang cukup panjang bersama dengan dua pelayan wanita yang mendampinginya. Pengantin wanita telah tiba. Seorang pelayan tua berteriak saat Yuer telah keluar dari lorong sebuah bangunan besar yang tepat mengarah ke panggung pernikahan. Di atas panggung utama, telah ada pengantin pria yakni Du Xiangyi dan ayahnya Du Xuanyang yang merupakan patriark sekte Gerbang Dewa Racun. Juga ada seorang penghulu yang akan memimpin upacara pernikahan tersebut. Du Xiangyi tersenyum puas saat melihat kecantikan dari Yuer yang tengah mengenakan baju pengantin. Bukan hanya dirinya, hampir semua tamu undangan terlihat terpesona dengan kecantikan dari gadis kecil yang suci tersebut. Yuer, berbahagialah. Hari ini adalah hari pernikahan Kira dan kita akan menjadi suami istri, ucap Du Xiangyi dengan lembut. Mendengar ini, Yuer yang telah berdiri di samping Du Xiangyi hanya melirik orang yang ia benci tersebut dengan dingin. Dasar orang gila, siapa juga yang akan bahagia menikah dengan iblis? Yuer mengutuk dalam hatinya. Du Xuanyang yang kini sedang duduk di atas singgasananya segera melirik ke arah pria di sampingnya yang akan memimpin jalannya upacara pernikahan hari ini. Pria tua yang akan memimpin pernikahan pun segera maju ke depan setelah ia melihat anggukan kepala dari Du Xuanyang. Pria tua ini tersenyum lembut dan menatap semua tamu yang ada di bawah panggung. Semuanya, kita akan memulai upacara pernikahan sekarang, ucap pria tua dan semua tamu hanya mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun, terutama pada sebuah meja besar yang memuat 10 penguasa kota, mereka memberikan respon yang dingin. Sesaat sebelum pria tua tersebut menghadap ke kedua pengantin untuk memulai upacara pernikahan, seorang murid sekte Gerbang Dewa Racun segera datang dengan lari terbirit-birit saat ia memasang raut wajah yang panik. Patriark! Patriark! Murid yang panik ini segera berlari di antara para tamu untuk menghadap patriarknya dan ia sekarang menjadi pusat perhatian. Karena kedatangan murid ini yang tiba-tiba, penghulu segera menghentikan langkahnya untuk memulai dan berbalik menatap si murid untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Patriark Du Xuanyang saat ini tampak sangat marah dengan kedatangan si murid yang membuat upacara pernikahan sedikit tertunda. Hormat Patriark! Murid tersebut segera berlutut ketika dirinya berada di depan panggung dan segera memberi hormat. Ada apa? Jika kau tidak membawa berita yang penting, maka kepalamu akan putus saat ini juga, ucap Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun dengan amarah saat dirinya menggenggam kuat tangan singgasananya. Mendengar hal tersebut, tubuh murid tersebut segera bergetar ketakutan. Patriark, sebenarnya saat kami menjaga gerbang di bawah gunung,
ada 3 pemuda yang datang dan membuat kekacauan. Ucap murid tersebut. Lantas untuk apa kau melapor? Bunuh saja 3 orang itu. Ucap Dusuan yang dengan amarah dan kemarahannya ini membuat si murid semakin ketakutan. Ampun Patriark, ketiga orang itu sangat kuat. 3 murid senior yang merupakan ahli racun kabut merah tahap awal pun dapat mereka bunuh dengan mudah. Saya dapat melapor kemari juga karena para senior memutuskan untuk menahan ketiga orang tersebut. Ucap si murid dengan tubuh yang masih gemetaran. Apa? Us. Dusuan yang mendengar ini segera marah besar dan membuat auranya keluar bahkan hampir meledak. Patriark, ketiga orang ini juga sempat mengatakan 3 pesan saat mereka baru sampai. Ucap si murid yang ketakutan. Dusuan yang segera mencoba menenangkan diri dan menatap si murid kembali. Apa itu? Tanyanya penasaran. Orang pertama berkata berikan kepala Du Xiangyi yang telah menghina kakakku. Orang kedua berkata lepaskan adikku. Dan yang ketiga. Si murid tampak tak berani mengatakan pesan yang ketiga. Dusuan yang menyipitkan matanya saat si murid tidak melanjutkan ucapannya dengan cepat. Lalu apa yang ketiga? Tanya Dusuan yang dengan marah. Si murid tampak ragu untuk berbicara tapi akhirnya ia tetap mengatakannya karena nasibnya akan sama saja. Orang itu berkata persiapkan diri dan terimalah kehancuran sekte gerbang Dewa Racun. Ucap si murid dengan takut dan serak. Sebuah energi racun merah gelap segera memotong leher si murid dengan cepat dan membuat para tamu tampak ngeri melihatnya. Tetua Feng. Bawa 4 tetua yang lain dan bunuh 3 orang ini. Ucap Patriark Dusuan yang telah marah besar dengan kata-kata terakhir si murid. Baik Patriark. Pria tua berambut putih di samping panggung segera memberi hormat sebelum dirinya dan 4 tetua di belakangnya berjalan di antara para tamu. Pelayan. Bereskan mayat orang bodoh itu. Dan Tuan Yi, segera mulai upacara pernikahan ini. Ucap Dusuan yang merasa telah mengatasi krisis. Baik Patriark. Pria tua dan pelayan wanita yang sebelumnya segera memberi hormat. Beberapa menit kemudian, setelah mayat dari murid yang dipenggal kepalanya telah dibereskan, pria tua yang memimpin pernikahan pun kembali menghadap para tamu. Ia tersenyum lembut meskipun agak canggung. Haha, ternyata 2 pengantin kita ini membuat banyak orang iri sampai ada yang mengacau di hari yang berbahagia ini. Tapi, karena gangguan telah hilang, maka kita akan memulai upacara pernikahan yang sempat tertunda ini. Ucap pria tua dengan lembut. Pria tua kembali berbalik setelah mendapat respon dari para tamu dan berjalan mendekati kedua pengantin. Tapi, untuk yang kedua kalinya, gangguan kembali muncul untuk mengutuk pernikahan yang tidak seharusnya terjadi ini. Boom! Kedatangan Tian Lei, Nisien dan Xiao Hong. Boom! Suara ledakan terdengar dari arah gerbang sekte yang memuat papan nama sekte Gerbang Dewa Racun. Semua tamu kali ini segera berdiri saat mereka berbalik menatap ke arah gerbang yang telah hancur dan peristiwa yang cukup mengerikan terjadi di mata mereka. Karena setelah mendengar kehancuran gerbang sekte mereka, lebih dari 100 murid sekte Gerbang Dewa Racun segera pergi untuk melawan para penyusup. Tapi, hasilnya adalah para murid ini mati terbantai hanya dengan 3 orang saja.
Setelah menghadapi para murid yang cukup menyusahkan, 3 orang berjubah hitam yang telah melepas tudung jubahnya segera berdiri bersama di ujung lapangan yang satunya. Ketiga sosok ini adalah Tian Lei, Nixien dan Xiao Hong yang telah menantikan momen ini sejak seminggu yang lalu. Kakak Tian Lei. Yuer segera bereaksi setelah melihat kedua sosok yang sangat ia rindukan tersebut. Di kejauhan, Nixien menunjukkan raut wajah serius saat menatap adiknya yang menggunakan pakaian pengantin. Yuer, tenanglah. Kakak akan ke sana dan menyelamatkanmu. Sementara kakak beradik reuni, Tian Lei tersenyum ke arah Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun dan melemparkan sesuatu ke atas panggung pernikahan. Kuharap aku tidak datang dengan tangan kosong, itu adalah buah tangan dariku. Ucap Tian Lei dengan santai. Patriark Sekte Gerbang Dewa Racun menatap Tian Lei dengan tajam sebelum dirinya menurunkan pandangannya untuk melihat benda yang dilempar Tian Lei. Mata dari Patriark Dusuan yang segera melebar saat melihat kepala dari tetua Feng telah tergeletak di bawah singgasananya. Dusuan yang menatap ke arah Tian Lei dan menajamkan pandangannya dengan arti dia sama sekali tidak meremehkan Tian Lei. Sementara ayahnya menatap Tian Lei dengan tajam, Du Xiangyi hanya dapat tercengang saat lihat kepala dari tetua Feng. Anak itu. Beberapa tahun yang lalu aku dapat membunuhnya dengan mudah, bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Du Xiangyi berpikir tegang di dalam benaknya sementara Yuer menatapnya dengan senyuman saat melihat wajah tegang tersebut. Nak, apa tujuanmu datang kemari? Tanya Patriark Dusuan yang pada Tian Lei. Tian Lei tersenyum remeh dengan alis terangkat. Ho, apa kau tuli? Bukankah kau telah mendengarnya dari bawahanmu? Ucap Tian Lei dengan santai. Mendengar ini, Patriark Dusuan yang segera menggertakkan giginya. Jadi, kau benar-benar ingin menghancurkan Sekte Gerbang Dewa Racunku yang agung. Hah? Aura racun dari Patriark Dusuan yang meluap dan hampir saja meracuni para tamu yang kebanyakan adalah orang biasa. Tian Lei mendengus sombong saat dirinya mendengar perkataan Dusuan yang dan tersenyum sembari menunjukkan sedikit giginya yang putih. Apa-apaan? Sektemu yang agung. Kau tahu, ini tak lebih dari sekte iblis. Ucap Tian Lei dengan sombong. Mendengar balasan dari Tian Lei, Patriark Dusuan yang melirik tajam ke arah para tetua di dekat panggung pernikahan. Murid-murid Sekte Gerbang Dewa Racun dan para tetua. Apa yang kalian tunggu? Ucap Patriark Dusuan yang dengan amarah yang membara. Semua murid dan tetua kemudian berbaris di depan panggung pernikahan membentuk sebuah barisan pasukan yang siap perang di depan Tian Lei dan kedua rekannya. 10 penguasa kota. Kalian juga ban. Ucapan Patriark Dusuan yang segera berhenti dan tatapan matanya melebar setelah melihat 10 penguasa kota yang telah ia taklukkan berdiri bersama dengan Tian Lei, Nixien dan Xiao Hong. Apa yang kalian lakukan dasar bajingan? Ucap Patriark Dusuan yang setelah dirinya merasa dikhianati. Dusuan yang, kami bukanlah pengkhianat. Kami telah tunduk pada Sekte Es Agung dan akan selalu setia pada mereka. Jika bukan karena kau mengancam akan membunuh semua penduduk kota, maka kami pastinya akan melawan kalian sampai mati. Ucap penguasa kota Awan Hitam. Tubuh Dusuan yang segera bergetar ketika mendengar hal tersebut.
Jadi begitu, maka aku benar-benar akan membantai 10 kota kalian setelah membunuh kalian di sini. Ucapnya dengan aura racun yang membara. Semua orang yang tak memiliki ikatan dengan sekte gerbang Dewa Racun, turunlah dari gunung dan menjauh dari tempat ini. Salah seorang penguasa kota segera bertindak setelah melihat luapan energi racun Du Xuanyang. Mendengar ini, semua pedagang dan para tamu lain segera berlari untuk menuruni gunung karena pastinya mereka belum siap untuk mati. Xiao Hong melirik ke arah Tian Lei dengan tatapan penasaran juga bingung. "Kakak, apa yang telah kau lakukan? Jadi, selama ini kau terus bepergian jauh bukan tanpa alasan?" Tanya Xiao Hong dan Tian Lei hanya membalasnya dengan senyuman penuh arti. Itu benar, Tian Lei selama 1 minggu ini tidak hanya diam untuk menunggu tibanya hari pernikahan. Ia segera menyusun rencana dan membujuk 10 penguasa kota untuk membentuk aliansi dengannya. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan adalah bebas dari tangan sekte gerbang Dewa Racun dan Tian Lei dapat menyelamatkan Yuer serta menghancurkan sekte tercela tersebut. Awalnya, semua penguasa kota ragu untuk bekerja sama, tapi setelah Tian Lei menunjukkan kekuatan aslinya pada mereka, mereka pun akhirnya setuju untuk beraliansi dengan Tian Lei. Du Xuanyang yang masih duduk di singgasananya segera melihat Tian Lei dengan tatapan membunuh. Anak itu benar-benar membuatku marah, ucap Du Xuanyang dalam hatinya. Semuanya serang mereka. Jangan beri ampunan, ucap Du Xuanyang yang berdiri dari singgasananya. "Iya!" teriak semua orang dan kemudian semua anggota sekte gerbang Dewa Racun bergerak maju ke arah Tian Lei dan 12 orang lainnya. Dalam pandangan 13 orang ini, mereka dapat melihat lebih dari 1000 murid di tingkat kabut racun abu-abu dan kabut racun putih yang setara dengan ranah immortal dan Xiantian. Juga ada lebih dari 20 orang gabungan tetua dan murid yang telah mencapai kabut racun merah yang setara dengan ahli sovereign. Tian Lei tersenyum saat menatap ribuan orang di depan sedang mengarah pada mereka. "Para penguasa kota, bentuk formasi seperti yang kita latih 3 hari yang lalu," ucap Tian Lei. Para penguasa kota mengangguk dan segera membentuk formasi dengan diri mereka sebagai dasarnya yang membentuk lingkaran 10 orang di depan Tian Lei dan 2 rekannya. Ke-10 orang ini segera menyatukan kedua telapak tangannya saat mereka telah berada di posisi yang tepat. Pada saat ini, energi mereka membentuk garis hingga akhirnya energi spiritual mereka menyatu dan membentuk garis lingkaran. Saat energi spiritual mereka bersatu menjadi lingkaran, sebuah cahaya merah segera membentuk pilar yang menembus awan putih. Segera setelahnya, awan putih berubah menjadi awan merah dan memunculkan sebuah lingkaran formasi spiritual berwarna merah terang di langit. Saat formasi spiritual muncul, ke-10 orang yang membentuknya segera menguatkan tangannya dan semakin memfokuskan diri. Formasi amarah Dewa Api. Hujan api. Lingkaran formasi di langit kemudian bercahaya dan memunculkan kobaran api di langit, lalu ratusan kobaran api pun berjatuhan ke kediaman sekte gerbang Dewa Racun. Us! Kobaran api berjatuhan kemana-mana layaknya hujan. Bangunan-bangunan yang ada di dalam tembok sekte kini terbakar dengan api yang membara dan ribuan orang yang masih setengah jalan menuju ke tempat Tian Lei akhirnya menjadi sasaran empuk bagi api yang berjatuhan. Melihat hal ini,
Patriark Dusuan yang tidak hanya diam saja di singgasananya, ia mengangkat kakinya dan menghentakkannya di panggung batu. Bom! Swos! Saat suara keras di panggung batu terdengar, dari sana juga muncul angin yang berhembus dan memadamkan api entah bagaimana caranya. Setelah api dari langit telah padam sepenuhnya, banyak kerugian yang dialami oleh Sekte Gerbang Dewa Racun. Dari hancurnya beberapa bangunan hingga puluhan murid yang tewas dan ratusan yang terluka. Hal ini pun membuat raut wajah Patriark Dusuan yang menjadi gelap dengan urat-urat yang muncul di tubuhnya. Dirinya kemudian berdiri dan berjalan untuk turun dari panggung pernikahan. Xiang Yi, tetaplah di tempatmu dan jaga gadis suci. Ini akan segera berakhir. Ucap Dusuan yang telah turun dari panggung batu dan Du Xiang Yi segera mengangguk untuk membalas ayahnya. Dusuan yang menatap Tian Lei di kejauhan dengan tajam. Kau memiliki trik yang luar biasa. Tanpa bertarung, kau telah mendapatkan cukup banyak kemenangan. Tapi aku sekarang di sini, trik apa lagi yang akan kau gunakan? Bang! Dusuan yang meluapkan energi racun merah yang gelap dan semua anggota Sekte Gerbang Dewa Racun segera mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Semua murid dan tetua, serang! Tetua pertama dari Sekte Gerbang Dewa Racun segera mengangkat tangannya saat ia memberikan perintah. Semua orang berteriak dengan semangat membara dan kembali bergerak ke arah Tian Lei dan rekan-rekannya. Tian Lei tersenyum dan berteriak, "Jangan lupa like dan komen. Dimulainya perang yang sesungguhnya. Ayo!" Teriak Tian Lei dengan senyuman semangat di wajahnya dan melompat tinggi dari belakang untuk memimpin 12 sosok yang lain. Tian Lei mengeluarkan sebuah pedang besar persegi panjang yang telah lama tidak ia gunakan selama ini. Tian Lei mengangkat tangan kanannya yang memegang pedang langit naga lava dan memutarnya di udara untuk menciptakan serangan area. Energi lava menyembur ke segala arah dan membuat para murid Sekte Gerbang Dewa Racun yang bagian tubuhnya terkena lava meleleh. Saat Tian Lei telah menciptakan ketakutan yang besar pada para murid, dirinya melesat dengan sangat cepat untuk memburu para murid dan membantai mereka dengan pedang besarnya. 10, 20, 50 murid. Tian Lei telah membantai sebanyak itu dalam waktu beberapa menit saja. Saat Tian Lei tengah asik membantai para semut di sekitarnya, sebuah bayangan dari tubuh yang diterpa matahari mulai menyelimuti dirinya. Bajingan! Bang! Patriark Dusuan yang sebelumnya melompat tinggi ke udara segera mendaratkan pukulan untuk menyerang Tian Lei. Tapi Tian Lei yang memiliki reaksi yang cepat, segera menggunakan pedang besarnya untuk menahan pukulan tersebut. Hasilnya, Tian Lei terdorong beberapa langkah ke belakang dan menunjukkan senyuman saat ia menurunkan pedang besarnya. Benar juga, Jiang Feng pernah bilang kau bukan hanya ahli racun tapi juga seorang kultivator tubuh. Pukulanmu yang barusan cukup hebat. Ucap Tian Lei saat dirinya tersenyum ke arah Dusuan Yang. Dusuan yang mengernyitkan keningnya sebelum dirinya menatap Tian Lei dengan tajam. Jiang Feng. Bocah itu. Apa dia yang mengirimmu ke sini? Tanyanya. Menjawab itu, Tian Lei hanya tersenyum dan mendengus. Coba tebak dan kejar aku. Ucap Tian Lei dan melesat pergi membelakangi Dusuan Yang. Melihat Tian Lei yang lari darinya, Dusuan Yang segera marah besar dan melesat dengan cepat untuk mengejar Tian Lei.
Tapi, tebakannya sepenuhnya salah. Tian Lei bukan hanya kabur, tapi ia sedang menggunakan siasatnya. Meskipun dapat dilihat Tian Lei tampak melesat ke depan karena di belakangnya ada Du Xuanyang yang mengejarnya, tapi saat dirinya menghindari Du Xuanyang, Tian Lei sebenarnya juga membunuh semua murid yang dilewatinya. Dan karena Du Xuanyang sedang larut dalam amarahnya, ia tampak seperti tak memperhatikan bagaimana Tian Lei membantai murid-muridnya meskipun itu terjadi di sekitarnya. Namun, ketidaksadaran Du Xuanyang ini tak berlangsung lama, ia tampak memperlambat tubuhnya dan berhenti sejenak sebelum dirinya menoleh ke belakang dan melihat mungkin hampir 100 murid sektenya yang telah dibunuh Tian Lei saat dirinya mengejarnya. Saat ini, Du Xuanyang tampaknya telah mencapai puncak amarahnya, tubuhnya yang bergetar dan mata merahnya tak dapat menyembunyikan hal tersebut. Saat amarahnya meluap, Du Xuanyang tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya dengan cepat. Du Xuanyang tiba-tiba muncul di samping Tian Lei yang sedang melesat dengan cepat dan meninjunya dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Bang! Buak! Tian Lei yang terkena tinju dari Du Xuanyang segera menabrak bangunan dari batu dan menciptakan kehancuran di sana. Saat dirinya melepaskan diri dari bangunan yang hancur, Tian Lei mengusap darah di bawah bibirnya dan tersenyum ke arah Du Xuanyang. Benar juga. Tampaknya aku telah larut dalam permainanku sendiri dan melupakan bahwa musuhku saat ini adalah seseorang yang setara dengan ahli puncak Sovereign. Ucap Tian Lei. Saat Tian Lei berdiri tegak di lapangan kosong dan menatap ke depan, ia sudah dapat melihat Du Xuanyang yang berdiri puluhan meter di depannya. Tian Lei menutup matanya dan memunculkan sepasang mata ungu saat dirinya membuka matanya lagi. 7 gelombang aura ungu mengelilinginya dan bersatu dengan tubuhnya. Saat 7 lingkaran gelombang sebelumnya masuk ke dalam tubuh Tian Lei, mata ungu Tian Lei mengeluarkan cahaya dan dirinya meluapkan cahaya ungu yang menembus langit. Saat pilar cahaya ungu yang menembus langit telah menghilang, yang tersisa dari Tian Lei saat ini adalah energi yang mengamuk dalam tubuhnya dan sepasang mata ungu yang bercahaya. Setelah dirinya kini telah menggunakan amukan energi 9 surga, gerbang ke-7, Tian Lei kini bahkan dapat bersaing dengan ahli puncak Sovereign. Tian Lei mengeratkan genggaman tangannya pada pedangnya dan menancapkan pedang besarnya ke tanah di depannya dan bersandar pada itu. Baiklah, apakah ronde kedua dapat sudah bisa dimulai? Ucap Tian Lei dengan tatapan mata ungu yang dingin. Sementara Tian Lei yang akan memulai pertarungan yang sesungguhnya, keadaan pertempuran di tengah lapangan sekte gerbang Dewa Racun tampak sangat sengit. Di pihak Tian Lei ada 12 ahli Sovereign yang tak dapat diremehkan, tapi di pihak lain juga ada cukup banyak ahli yang kuat dan pasukan besar dengan jumlah yang tak seimbang. Nixien dan Xiao Hong yang telah mengamuk di dalam lautan manusia telah berhasil membunuh 7 ahli Sovereign yang akhirnya membuat musuh hanya memiliki 15 ahli Sovereign lagi, itu sudah termasuk tetua pertama sampai dengan tetua kelima. Saat Xiao Hong yang kini telah membantai habis ratusan murid bagaikan semut, ia melihat ke arah panggung pernikahan dan matanya segera tertuju pada Du Xiangyi yang sangat ingin ia bunuh selama ini. Tanpa memperdulikan musuh yang lain, Xiao Hong segera melesat dengan cepat hingga menciptakan jejak petir ungu di belakangnya. Du Xiangyi, berikan kepalamu.
Ucap Xiao Hong saat dirinya telah berada di atas panggung batu dan tangannya hampir mencapai leher Du Xiangyi. Melihat musuh yang tak dapat ia lawan, Du Xiangyi dengan gerakan yang cepat segera menggunakan Yuer sebagai tameng dan bersembunyi di belakangnya. Dengan tangannya yang hampir membunuh Yuer, Xiao Hong segera berhenti dan menatap Du Xiangyi dengan jijik. Dasar pengecut. Bersembunyi di belakang wanita, apakah dirimu masih seorang pria? Xiao Hong segera berkata dengan kesal saat ini. Sementara Du Xiangyi, ia menggunakan ekspresi sombong dan meremehkan Xiao Hong. Pengecut apanya? Aku akan tetap jadi pria jika aku tetap hidup. Kemarilah jika kau memang bisa, tapi kau harus membunuh gadis ini dulu. Hahaha. Ucap Du Xiangyi yang mungkin telah gila. Saat Du Xiangyi tertawa dengan keras, Xiao Hong segera menghilang dari tempatnya dan muncul kembali tepat di belakang Du Xiangyi. Apakah kau bodoh? Aku ini ahli Sovereign bintang 6, bukan hal yang sulit melakukan gerakan kilat bagiku. Ucap Xiao Hong saat tangan kanannya kini mulai memegang leher Du Xiangyi. Buak. Xiao Hong segera membanting Du Xiangyi dimulai dari kepalanya dan hampir membuat kepala Du Xiangyi hancur lebur. Xiao Hong melirik ke arah Yuer. Gadis kecil, menjauhlah dan jangan lihat. Hal yang akan kulakukan mungkin cukup gila bagimu. Ucap Xiao Hong. Yuer mengangguk pelan. Baiklah Kaisar Perang. Ucapnya dan sedikit menjauh dari tempat tersebut. Xiao Hong lalu kembali melihat ke arah Du Xiangyi yang terkapar di lantai panggung dan menatapnya dengan kejam. Lalu, sekarang waktunya bagimu untuk mati. Ucap Xiao Hong saat dirinya mengangkat tangannya yang satu lagi untuk membunuh Du Xiangyi. Berhenti. Bang! Teriakan dari pria tua segera terdengar dan pria tua yang berteriak segera menendang Xiao Hong saat tangan kiri Xiao Hong hampir membunuh Du Xiangyi. Pria tua tersebut segera mengangkat tubuh Du Xiangyi untuk membantunya berdiri. Tuan muda, Anda masih dapat berjalan, bukan? Tanya pria tua ini yang tak lain adalah tetua pertama Sekte Gerbang Dewa Racun dan Du Xiangyi hanya mengangguk. Baguslah. Kalau begitu, menjauhlah dan biarkan saya yang menghadapi bocah ini. Ucap tetua pertama dan Du Xiangyi yang menurut segera berjalan ke arah Yuer. Saat memastikan tuan mudanya telah di tempat yang cukup aman, tetua pertama melihat ke arah Xiao Hong dan menatapnya dengan tajam. Kalian cukup berani untuk mengacaukan upacara pernikahan tuan mudaku. Sekarang, biarkan orang tua ini melihat sekuat apa kau ini. Ucap tetua pertama dan Xiao Hong tersenyum bersemangat setelah merasakan bahwa tetua pertama ini setara dengan seorang ahli Sovereign bintang 8 puncak, layaknya Yun Fei Sa yang pernah dilawan Tian Lei. Xiao Hong sangat bersemangat, ini karena ia masih belum mendapatkan tantangan besar untuk menguji kekuatan dari jiwa Raja Hewan Buas miliknya. Perlawanan Yuer. Melihat Xiao Hong dan tetua pertama yang akan berhadapan, raut wajah Yuer segera berubah menjadi khawatir. Kaisar Perang. Berhati-hatilah. Tetua pertama adalah orang terkuat kedua di Sekte Gerbang Dewa Racun. Ucap Yuer dengan sedikit keras. Plak. Du Xiangyi segera menamparkan Yuer yang ada di sebelahnya dengan kuat. Apa-apaan asteris ini? Sebagai orang dari Sekte Gerbang Dewa Racun, bagaimana bisa kau mengkhawatirkan orang luar?
ucap Du Xiangyi yang tengah kesal. Sementara Yuer, dirinya masih menunduk dengan rasa syok setelah ditampar Du Xiangyi barusan. Setelah melihat Yuer yang ditampar oleh Du Xiangyi, raut wajah Xiao Hong berubah dan muncul amarah yang besar. Ayo kita mulai ini agar aku bisa membunuh si pengecut Du Xiangyi lebih cepat. Ucap Xiao Hong dan melesat ke arah tetua pertama. Sesuai keinginanmu. Ucap tetua pertama dan ia mulai mengeluarkan aura racun kabut merahnya. Kemudian, Xiao Hong dan tetua pertama langsung beradu pukulan dengan energi petir ungu juga energi racun yang saling beradu juga. Pemandangan yang mengerikan ini sempat membuat puluhan murid berhenti dan melihat ke arah langit panggung pernikahan. Mereka begitu takjub dengan kekuatan yang luar biasa dari tetua pertama. Tapi mereka lebih takjub pada Xiao Hong yang dapat menyaingi kekuatan dari tetua pertama, meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya tetua pertama masih belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Setelah lebih dari 5 menit kedua sosok ini beradu pukulan di udara, Xiao Hong tampak terpukul mundur kembali ke panggung pernikahan karena kekuatan mereka yang memiliki jarak yang jauh. Tetua pertama yang berdiri di udara dengan kedua tangan melipat di belakang punggungnya mulai menatap Xiao Hong dengan remeh. Kukira kekuatanmu sebanding dengan keberanian yang kau tunjukkan, tapi sepertinya itu bahkan jauh lebih rendah. Ucap tetua pertama dengan sombong. Tapi, saat Xiao Hong mulai berdiri tegak di panggung batu, dirinya menatap tajam ke arah tetua pertama yang baru saja melontarkan kata-kata untuk merendahkan dirinya. Belum sempat ia membalas perkataan tetua pertama di udara, Du Xiangyi segera tertawa terbahak-bahak melihat kekalahan pertama Xiao Hong ini. Hahaha. Memangnya kenapa jika kau telah meningkat jauh, kau tetap akan mati di tangan tetua pertama? Teriak Du Xiangyi dengan puas. Bam! Saat Du Xiangyi tertawa, Yuer segera merintangkan tangannya dan meninju perut Du Xiangyi dengan energi racunnya yang lebih kuat. Hal ini pun membuat tetua pertama dan Xiao Hong sangat terkejut, setelah melihat gadis yang penakut tersebut mulai mengambil tindakan. Yuer, apa-apaan kau? Bagaimana bisa kau melawan calon suamimu sendiri? Tetua pertama segera bereaksi sementara Xiao Hong hanya tersenyum senang. Tanpa memperdulikan perkataan tetua pertama, Yuer berbalik dan berjalan ke arah Du Xiangyi yang sedang membungkuk kesakitan dengan tangannya yang memegang perutnya yang dipukul Yuer tadi. Tampaknya bukan kaisar perang yang akan mati, tapi kau. Ucap Yuer dengan raut wajah dingin saat dirinya mengeluarkan kabut racun merah gelap dari dalam tubuhnya. Aku telah lama diam dalam ketakutanku. Tapi, karena mereka sedang berjuang untukku, maka aku pun harus melawan rasa takut dan ikut berjuang. Ucap Yuer saat di udara sekelilingnya mulai muncul beberapa gelombang energi kabut racun merah yang membentuk bor besar yang berputar kencang. Saat Yuer hendak mengangkat tangannya untuk mulai menyerang, bagaikan menghentikan waktu, tetua pertama yang melihat itu segera bergerak dengan cepat untuk menghentikan serangan Yuer. Hentikan! Teriak tetua pertama yang ada di belakang Yuer. Bang! Dengan gerakan kilat, Xiao Hong dengan sangat cepat segera muncul di belakang Yuer dan menghentikan tetua pertama dengan meninjunya sampai tetua pertama terpental jauh. Tapi ini juga membuat Yuer sedikit kaget dan menurunkan tangannya lagi. Bagus sekali Yuer. Walau aku ingin membunuhnya dengan tanganku,
tapi aku serahkan tugas membunuhnya padamu. Ucap Xiao Hong di balik punggung Yuer dan melihat ke arah tetua pertama. Pak Tua, urusanmu itu denganku. Ucap Xiao Hong saat ia berjalan perlahan ke arah tetua pertama. Xiao Hong memejam sejenak saat ia berjalan perlahan ke arah tetua pertama. Saat ia membuka matanya, jejak kilat ungu terlihat dalam tatapannya. Tadi kau mau mengatakan bahwa aku lemah bukan? Xiao Hong tampak tersenyum sambil menahan amarahnya. Baiklah. Akan aku mulai pertarungan yang bisa membunuhmu. Xiao Hong berteriak dengan keras dan meluapkan energi petir ungu yang sudah lama mengamuk dalam dantiannya. Perlahan, energi petir ungu mulai memadat dan membentuk zirah ungu yang secara alami mulai membungkus tubuh Xiao Hong hingga akhirnya sebuah zirah yang luar biasa dengan kepala singa dan naga di pundaknya telah terpasang di tubuh Xiao Hong. Tapi, bukan zirah di tubuh Xiao Hong ini yang sangat luar biasa pada Xiao Hong yang sekarang. Di pergelangan tangan Xiao Hong yang terbuka bahkan ada sesuatu yang lebih luar biasa. Itu adalah sepasang lengan yang telah terbungkus oleh sisik naga yang terkenal dengan kekuatan dan pertahanannya. Kini, Xiao Hong mungkin dapat bersaing dengan ahli racun yang setara dengan ahli sovereign bintang 8 puncak tersebut. Bang! Xiao Hong yang baru saja melakukan transformasi segera melesat ke arah tetua pertama dan beradu pergelangan tangan dengan tetua pertama. Wuss! Kekuatan petir ungu dan energi racun merah milik tetua pertama segera beradu dengan kekuatan yang bisa dikatakan seimbang. Tapi, kekuatan fisik dari tubuh tua tetua pertama sama sekali tak bisa bertahan dengan kekuatan fisik Xiao Hong yang bahkan telah diperkuat sisik naga di pergelangan tangannya. Alhasil, tetua pertama hanya bisa pasrah saat dirinya kalah dan terpental jauh ke belakang sampai dirinya menabrak sebuah bangunan sampai hancur dengan punggungnya. Saat dirinya telah meloloskan diri dari reruntuhan bangunan, tetua pertama segera melihat ke arah Xiao Hong dengan tatapan matanya yang tajam. Anak ini berbeda. Dia kini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Terutama, setelah zirah itu muncul. Ucap tetua pertama dengan pelan saat dirinya mulai berdiri. Di depan sana, Xiao Hong juga berdiri tegak setelah dirinya hanya berjarak puluhan meter dari tetua pertama. Ia mengangkat tangannya dan tubuhnya kembali mengeluarkan petir ungu yang ganas. Petir-petir itu mulai merangkai sebuah tombak dan memadat untuk menciptakan sebuah tombak asli. Xiao Hong menggenggam tombak yang telah tercipta dan menodongkannya ke arah tetua pertama. Pak Tua, ayo kita mulai pertarungan kita. Ucap Xiao Hong dan kedua sosok ini segera melesat untuk beradu satu sama lain. Maaf semuanya, kemarin autor lagi gak bisa ngetik ceritanya karena agak capek. Tadi malah ada masalah sama pacar. Bisa dibilang udah putus sih. Ini saya ngetik ini juga kayak gimana gitu. Kayak enggak bisa tapi harus, takut kalian kecewa lagi. Sekali lagi maaf ya. Episode sebelumnya, dimulainya perang yang sesungguhnya. Episode berikutnya, Yuer vs 3 Tetua.